Bayangkan sebuah dunia di mana pertempuran bukan hanya terjadi di jalanan, tetapi juga di balik meja politik dan bahkan dunia hiburan malam. Ini adalah kisah tentang Basri Sangaji, seorang tokoh yang hidup di antara dua dunia keras para preman dan dunia gemerlap yang penuh intrik. Dari pertarungan brutal di diskotik hingga konflik politik yang mengguncang Maluku, kisah hidup Basri penuh dengan kejutan yang tak terduga. Namun di balik semua kekuasaan yang ia miliki, ada sebuah misteri yang mengerikan. Siapa yang membunuhnya? Apakah ini hanya soal dendam lama atau ada konspirasi besar yang harus diungkap? Temui para tersangka, saksi dan musuh-musuh Basri yang semua punya alasan untuk mengakhiri hidupnya. Jangan lewatkan perjalanan penuh teka-teki ini yang akan membawa Anda ke dalam jalinan kisah darah, dendam, dan pengkhianatan. Siapakah yang benar-benar ada di balik kematian Basri Sangaji? Di tengah gemerlap Jakarta yang tak pernah tidur, ada satu nama yang dikenal di berbagai sudut kota. Basri Jala Sangaji. Pria berusia 35 tahun ini bukan sekedar sosok di balik keras para preman, tapi juga seorang figur yang akrab dengan banyak kalangan. Dari pejabat, ulama, hingga pelaku dunia hiburan malam, Basri punya tempat tersendiri di hati mereka. Bahkan, di mata Habib Rizik Syihab, almarhum Basri adalah anak nakal yang manis. Julukan itu mungkin karena satu hal, keinginan Basri untuk lebih mendalami ajaran Islam. Meski hidup di lingkungan yang keras, Basri sering mendekatkan diri pada tokoh agama, mencari jalan yang lebih bermakna. Namun, Basri bukan hanya tentang dunia hiburan dan sisi religiusnya. Ia juga dikenal di dunia politik, tinggal di Jalan Pangkal Raya nomor 3 Pelampang, Jakarta Selatan. Basri terjun langsung dalam berbagai pergerakan. Langkah awalnya dimulai saat ia terlibat dalam pembentukan pengamanan Swakarsa atau PAM Swakarsa, sebuah gerakan yang membuat namanya semakin dikenal di ranah politik. Tahun 1998 menjadi babak penting dalam perjalanan Basri Jala Sangaji. Di tahun itu, ia terlibat dalam berbagai peristiwa besar yang menempatkannya di pusaran politik dan konflik jalanan. Basri tak hanya aktif di dunia preman, tapi juga terjun ke politik praktis. Ia masuk dalam tim sukses calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar, Wiranto dan Salahuddin Wahid, dalam pemilihan presiden putaran pertama Juli 2004. Namun, nama Basri sebenarnya sudah menghiasi halaman media massa jauh sebelum itu. Pada pertengahan 2002, ia terlibat dalam konflik panas dengan kelompok Conkoy, perseteruan yang mengguncang dunia preman Jakarta. Keterlibatan Basri dalam kerusuhan Ketapang, Jakarta Pusat, akhir November 1998 juga sempat menjadi sorotan. Meski banyak yang menyebut namanya dalam kejadian itu, Habib Rizik membantah keras bahwa Basri terlibat langsung. Membicarakan masa lalu Basri ibarat membuka album lama yang dipenuhi jejak-jejak keras kehidupan jalanan. Tak sedikit orang yang menduga Basri memiliki hubungan erat dengan dunia hitam. Dan seperti roda nasib di dunia itu, ia punya banyak musuh. Salah satu yang paling dikenal adalah John Kay, pemimpin geng yang pernah bentrok dengannya. Nama John Kay sendiri menjadi legenda di kalangan preman. Cerita tentang tangannya yang cacat seumur hidup sudah jadi kisah yang beredar luas. Konon, cacat di tangan kiri itu adalah hasil dari bentrokan brutal dengan Basri Sangaji. Satu bukti nyata betapa kerasnya perseteruan mereka. Basri Sangaji dan John Kay dulunya adalah teman. Keduanya diperkenalkan oleh seorang kenalan pada tahun 1994. Di awal pertemanan, mereka sering terlihat bersama di berbagai tempat hiburan malam. Bahkan terlibat dalam beberapa perkelahian yang memperkuat ikatan mereka di dunia preman Jakarta. Namun, seperti pepatah lama, di dunia keras kawan bisa jadi lawan. Perlahan hubungan mereka merenggang. Persaingan untuk merebut pengaruh dan kekuasaan di Jakarta mulai memunculkan api konflik. Puncaknya terjadi pada tahun 1998 di sebuah diskotik di kawasan Karet. Perseteruan mereka memuncak hingga berujung pada tragedi. Basri Sangaji dalam pertarungan sengit membacok tangan kiri John Kay. Bacokan itu merusak saraf tangan John secara permanen, membuat jari tengah, manis dan kelingkingnya tak lagi bisa bergerak. Awalnya kita teman, tapi entah setan apa yang merasuki pikirannya waktu itu, ujar John Kay mengenang peristiwa kelam tersebut. Dia hantam saya di diskotek. Tangan kiri saya cacat seumur hidup. Meski sempat melaporkan kejadian itu ke Polda Metro Jaya, laporan John Kay tak mendapat tanggapan. Basri Sangaji terus melenggang bebas, tetap menjadi sosok berpengaruh di dunia preman. Laporan itu akhirnya tenggelam bersama waktu, sampai hari di mana Basri Sangaji menutup mata untuk selamanya. Kisah Basri
Sangaji berakhir dengan cara yang tragis dan penuh darah. Sebelum kematiannya, Basri masih sempat menorehkan jejak terakhir dalam perseteruannya dengan John Kay dalam sebuah aksi balas dendam yang kelam. Basri diduga membunuh Nus Kay, adik sepupu John Kay, setelah laporan terhadap dirinya tak kunjung ditindak. Namun, roda kehidupan berputar cepat di dunia preman. Pada 2 Oktober 2004, Basri Sangaji ditemukan tewas berlumuran darah di kamar 301 sebuah hotel di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan. Peluru bersarang di dadanya, menandai akhir dari perjalanan panjang seorang pemimpin jalanan yang penuh kontroversi. Kematian Basri bukan misteri yang tertutup rapat. 8 pemuda mengaku bertanggung jawab atas pembunuhannya. Subuh hampir menjelang pagi di hotel tersebut, mereka datang seperti bayangan yang menyelinap di malam hari. Hotel Kebayoran di Jalan Senayan nomor 87 menjadi saksi bisu malam berdarah itu. 2 resepsionis yang berjaga malam itu hanya bisa terdiam di balik meja, sementara Bolon dan Sunar Rona, petugas keamanan hotel, tak berani menghadang. Mereka paham betul gerombolan pemuda yang datang membawa kuang dan golok bukan tamu biasa. Dengan langkah cepat, kelompok itu menaiki tangga, langsung menuju kamar 301. Mereka seolah tahu persis di mana buruan mereka berada. Pintu kamar dibuka paksa, tak ada banyak kata yang terucap. Suara dentingan besi beradu dan letusan senjata api menjadi simfoni kematian di dalam kamar itu. Tak lama setelahnya, kelompok itu keluar dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Malam yang sunyi kembali menyelimuti hotel, menyisahkan darah yang mengering dan misteri yang perlahan terkuak di pagi hari. Pagi itu, hotel di kawasan Kebayoran dipenuhi keheningan yang mencekam. Tak satupun orang berani mendekat saat keributan terjadi di kamar 301. Para tamu yang mendengar suara gaduh hanya berdiam diri, sementara pegawai hotel mengintip dari kejauhan, tak ingin terlibat dalam urusan yang bisa berujung maut. 2 mobil melaju cepat meninggalkan hotel setelah kelompok penyerbu puas melancarkan aksinya. Begitu suara deru mesin menghilang di kejauhan, pegawai hotel memberanikan diri naik ke lantai atas. Langkah mereka perlahan, tapi hati berdebar kencang. Saat mereka mendekati kamar 301, pemandangan mengerikan menyambut di tangga. Darah segar menetes dan mengalir pelan, meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Di dalam kamar, pemandangan lebih mengerikan menanti. Seorang pria tergeletak di atas sofa, dadanya berlubang bekas tembakan, sementara tangan kirinya putus. Pria itu adalah Basri Jalasangaji, pemimpin berusia 35 tahun yang dikenal sebagai penguasa beberapa wilayah dan tempat hiburan malam di Jakarta. Pagi itu, Basri tidak sendiri. Bersamanya ada sang adik, Ali Sangaji, dan orang kepercayaannya, Jamal Sangaji. Namun nasib mereka tak jauh berbeda. Ali terkapar dengan luka tembak, sementara Jamal nyaris kehilangan tangan kanannya akibat tebasan golok. Pegawai hotel yang gemetar melihat kejadian itu segera menghubungi pihak kepolisian. Dalam hitungan menit, polisi tiba di lokasi, menandai berakhirnya perjalanan seorang Basri Sangaji dan membuka babak baru dalam perseteruan 2 preman Jakarta. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi menemukan sebuah pistol FN kaliber 32 milik Basri Sangaji. Senjata itu hanya berpeluru karet, senjata yang tak sempat ia gunakan untuk membela diri di detik-detik terakhir hidupnya. Hari itu juga, jasad Basri dibawa ke rumahnya di perumahan Villa Alfamas, Pulau Mas, Jakarta Timur. Ribuan pelayat berdatangan, memenuhi setiap sudut rumah duka. Basri bukan sekedar nama di dunia preman. Ia adalah tokoh pemuda yang disegani dan memiliki ratusan pengikut. Jenazah Basri hanya semalam disemayamkan di Jakarta. Keesokan harinya, ia dibawa ke kampung halamannya di Desa Rumohoni, Pulau Haruku, Maluku Tengah. Di sanalah, di bawah tanah leluhur, Basri Sangaji akhirnya dikebumikan. Namun, kabar kematiannya tak berhenti di situ. Maluku, khususnya Ambon, bergolak mendengar kematian salah satu tokoh besar mereka. Banyak dari pengikut Basri adalah mantan kombatan konflik Maluku. Orang-orang yang pernah merasakan panasnya perang dan kerasnya kehidupan. Ketegangan semakin terasa saat berita menyebar bahwa anak buah Basri tiba di Ambon di hari yang sama. Rumor tentang dendam dan pembalasan mulai beredar di sudut-sudut kota. Kelompok yang selama ini berseberangan dengan Basri mulai dibidik. Suasana mencekam menyelimuti Ambon, seolah sejarah konflik yang pernah mereda kembali bergetar di bawah bayang-bayang kematian seorang pemimpin jalanan. Kematian Basri Sangaji membuat situasi di Maluku tegang. Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigadir Jenderal Aditya Warman, segera mengambil langkah cepat. Seluruh personel disiagakan di titik-titik yang dianggap rawan, mengantisipasi kemungkinan pecahnya kerusuhan. Di sisi lain, Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, juga turut bersuara. Ia menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh insiden ini. Karel paham betul bahwa Maluku masih
menyimpan luka lama dari konflik berdarah antar agama yang pecah pada tahun 1999, menelan 1.842 jiwa. Konflik itu yang dipicu oleh bentrokan antar pemuda yang sedang mabuk masih membayangi kehidupan masyarakat Maluku hingga kini. Tak ingin sejarah kelam itu terulang, Gubernur Karel bergerak cepat untuk meredam suasana. Brigjen Aditya Warman pun meyakinkan publik bahwa kasus ini sedang ditangani dengan serius. Tersangkanya sudah diketahui dan telah ditangkap. Masalah ini ditangani di Jakarta, ujarnya kepada Tempo. Di Jakarta, polisi telah mengamankan 8 tersangka yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan Basri. Meski demikian, Komisaris Besar Matius Salempang enggan membeberkan motif di balik pembunuhan tersebut. Kasus ini terbilang mudah diungkap. Para pelaku meninggalkan banyak jejak yang menjadi bukti kuat. Ali Sangaji dan Jamal Sangaji, dua korban selamat, mengenal para penyerang dengan baik. Kejadian itu juga disaksikan langsung oleh beberapa petugas hotel. Bahkan nomor polisi kendaraan yang digunakan kelompok penyerang tercatat jelas oleh petugas parkir. Dengan bukti yang begitu jelas, kematian Basri Sangaji perlahan mulai menemui titik terang. Namun, ketegangan di Maluku tetap menjadi bayang-bayang yang sulit diabaikan. Salah satu tersangka dalam pembunuhan Basri, Emil, mengungkapkan alasan di balik tindakannya. Dengan penuh dendam, Emil mengaku membunuh Basri karena kematian kerabatnya, Nus, yang tewas di tangan anak buah Basri pada tahun 1999 di kawasan Kayu Manis, Jakarta Timur. Emil merasa ini adalah balas dendam yang harus dituntaskan. Seorang tokoh pemuda Ambon yang mengenal Emil mengatakan bahwa pemuda ini baru terjun ke dunia persilatan. Emil dikatakan bersandar pada seorang pemimpin kelompok pemuda yang selama ini berseteru dengan Basri. Salah satu musuh besar Basri adalah Hercules, seorang pemimpin kelompok pemuda yang dulu dikenal sangat berpengaruh di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hercules mengungkapkan bahwa Basri meninggalkan jejak yang kelam sepanjang hidupnya. Banyak yang merasa bahwa Basri bukanlah sosok yang mudah didekati, dan banyak orang yang merasa terancam dengan pengaruhnya yang luas. Hercules, yang mengenal Basri sejak bertemu di diskotik Sona di kawasan Karet, Jakarta Pusat pada tahun 1990, mengungkapkan bahwa mereka pernah terlibat bentrokan. Penyebabnya adalah seorang pengusaha yang mengalihkan surat kuasa penagihan hutang dari Basri kepada Hercules. Perkelahian pun pecah di Kemang 6, Jakarta Selatan, pada Mei 2002, yang berujung pada tewasnya satu orang kelompok dari Basri. Sementara Hercules sendiri terserempet peluru sejak itu. Hercules menganggap Basri sebagai musuhnya. Hercules berkata dengan tegas, dia memiliki banyak musuh, orang-orang yang sudah antri untuk membunuhnya. Tapi dia mati bukan karena saya tak tahu siapa pelakunya. Basri juga diketahui memiliki permusuhan dengan banyak orang, termasuk Onen Sangaji dan John Kay. Onen Sangaji yang disebut-sebut oleh Hercules sebagai salah satu tokoh pemuda dari Maluku yang disegani. Onen Sangaji yang mengaku sudah 2 tahun tidak berhubungan dengan Basri mengungkapkan ketidaktahuannya tentang kejadian tersebut. John Kay, seorang pemimpin kelompok pemuda di Jakarta yang berasal dari Pulau Kay, Maluku, juga tercatat sebagai salah satu musuh Basri. Mereka berdua pernah terlibat dalam beberapa bentrokan, salah satunya di diskotik Stadium, Jakarta Barat. Dalam perkelahian itu, 2 petugas keamanan diskotik tewas. Bentrokan berlanjut di depan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 8 Juni yang menyebabkan kakak kandung John, Walterus Kay, tewas. Meski demikian, pihak kepolisian memberikan pembelaan untuk John Kay sejauh ini. Belum ada keterlibatan dia dalam kasus ini, kata Kombes Matius Salempang menanggapi isu seputar John Kay. Selain bentrok dengan kelompok pendekar, Basri juga sempat terlibat perselisihan dengan seorang pejabat penting di Maluku. Basri pernah menghardik pejabat tersebut di depan umum di Ambon. Salah satu alasan perselisihan ini terkait dengan sebuah proyek pembangunan di Maluku yang melibatkan pihak penguasa terkenal di sana. Akhirnya, kematian Basri Sangaji meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Meski berbagai tersangka sudah ditangkap dan saksi-saksi memberikan keterangan, misteri di balik peristiwa tragis ini belum sepenuhnya terungkap. Dendam, persaingan kekuasaan, dan intrik dunia bawah tanah yang mengelilingi Basri seakan menyisakan jejak yang sulit dihapus. Kisah hidupnya yang penuh kontroversi dan peristiwa berdarah ini menjadi peringatan bahwa dalam dunia yang penuh dengan pengkhianatan dan ambisi, tak ada yang benar-benar aman, bahkan bagi seorang pemimpin yang tampaknya tak terkalahkan.